selamat sore semua ya. Yuk, kita awali dengan berdoa. Ya, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Ini pertanyaan dulu Mbak Aprilian. Ini kenapa kata depannya yang dipakai jika gitu? Dari mana Mbak? Jika. Ini dari mana yang lalu? Off kamera dulu enggak apa-apa karena sinyalnya kurang begitu ya. Ini sudah saya hidupkan nih Pak kameranya. Enggak, artinya enggak usah pakai kamera dulu enggak apa-apa supaya suaranya lebih jelas. Itu gitu. Ya. Itu saya itu melihat jika maka itu ya. Saya kan itu Pak cari-cari di internet contoh-contoh RP. Iya, jika maka. Makanya saya bingung itu betul atau tidak, tapi saya tulis dulu. Jika dengan tag bacaan. Jadi nanti kalau misalkan pakai jika begitu, artinya jika ngapain mereka gitu loh. Jika melakukan apa begitu. Ini kan jika dengan tag, apakah hanya dengan tag itu maka mereka, tagnya ini diapakan. Jadi kalau misalkan ini pakai kata jika, jadi kan jika, ya jika diberi kesempatan untuk membaca tag tentang usaha tempe, ya maka Ustaz Didik menunjukkan sikap gitu ya. Atau pada saat diberikan kesempatan membaca, nah itu bisa juga. Ya, kalau ini jika, ya jika diberikan kesempatan untuk membaca tag bacaan usaha tempe, gitu ya, maka Ustaz Didik, kalau ini kan jika dengan tag bacaan, apakah dengan tag bacaan ini kemudian mereka bisa ini, begitu? Nah berarti kan kondisinya itu, Pak. Kondisi itu adalah bisa aktivitas, ya bisa kegiatan, bisa bisa kegiatan, bisa atau kondisi ya. Jadi kondisi sedang melakukan apa gitu. Misalkan yang nomor 2 juga sama ini. Jika dengan tag ini artinya kan jika dengan tag bacaan ini maka Ustaz Didik dapat menganalisis. Bisa enggak mereka menganalisis kalau tidak melakukan sesuatu? Tidak bisa, Pak. Nah, biasanya supaya orang bisa menganalisis itu biasanya selain membaca, apakah cukup membaca saja? Mengamati. Memahami. Iya. Berarti kan kalau untuk menganalisis itu dia sampai mengidentifikasi, Mbak, mengidentifikasi informasi yang ada di situ. Berarti atau mengidentifikasi peristiwa yang ada di tag bacaan usaha tempe. Ya, jika diberi kesempatan untuk mengidentifikasi isi tag bacaan usaha tempe, nah, maka Ustaz Didik dapat menganalisis begitu. Nah, sehingga nanti ini akan terkait dengan LKPD-nya, Mbak. Aktivitas yang dilakukan apa begitu. Coba dari sampai yang 3 ya, sampai yang ketiga coba. Sampai yang ketiga, 4, oke masih nyambung ya. Kita lihat LKPD-nya. Tapi dari sini tadi sudah terlihat ya. Jadi harus kelihatan apa yang dilakukan. Kondisinya seperti apa sampai mereka bisa menganalisis. Kalau menunjukkan sikap, toleransi itu apakah hanya dengan tag atau membaca tag dalam kelompok misalkan. Kalau toleransi kan tidak bisa terlihat kalau mereka tidak dikondisikan dalam kelompok kan? Iya. Ya, berarti di situ bisa jadi ya diberikan kesempatan untuk ya membaca dan mencermati isi tag bacaan usaha tempe di dalam kelompok. Nah, gitu Mbak, harus ada kelompoknya nanti. Supaya toleransinya itu jadi ada keterkaitannya begitu. Kalau ini hanya dengan tag bisa enggak toleransinya muncul? Tidak bisa. Iya, enggak bisa. Tanggung jawab, toleransi, bekerja sama itu harus dikondisikan gitu. Jadi nanti harus ada dalam kelompoknya. Jadi jika diberi kesempatan untuk membaca dan mencermati mencermati isi tag bacaan usaha tempe dalam kelompok. Nah, sehingga nanti pada saat itu dimunculkan toleransi jadi ada kaitannya nyambung gitu. Jika makanya dapat begitu.
Itu kalau menggunakan jika ya. Kalau enggak ya Iya. misalkan kalau tidak menggunakan jika ya diberi kesempatan untuk siswa menunjukkan. Itu secara tidak langsung sudah menunjukkan hubungan jika maka begitu ya. Diberi kesempatan untuk mencermati isi bacaan usaha tempe dalam kelompok, peserta didik dapat menunjukkan atau peserta didik menunjukkan sikap. Nah, misalkan seperti itu. Kalau menunjukkan sikap masa dengan tepat. Benar enggak degree-nya dengan tepat enggak? Sikap kok tepat gitu. Menunjukkan sikap toleransi keberagaman dengan tepat. Kira-kira gimana? Kalau sikap itu tepat atau itu dengan kesadaran sendiri ya, tanpa diarahkan oleh guru gitu loh. Itu degree ukuran tertingginya itu kan muncul sendiri gitu. Iya. Jadi degree-nya ya tanpa diarahkan oleh guru. Atau tanpa harus diminta oleh guru misalkan. Jadi menunjukkan sikap toleransi keberagaman tanpa diminta oleh guru. Jadi otomatis begitu. Nah, itu derajat tertingginya seseorang pada saat menunjukkan toleransi itu tidak dipaksa. Ayo toleransi tolong perhatikan. Nah, bukan begitu. Tapi itu betul-betul muncul dengan sendirinya. Oke. Sendiri. Iya. Terus yang berikutnya itu menganalisis sikap toleransi ya. Nah, kalau menganalisis sikap toleransi yang mana, keragaman itu mesti tepat, Pak. Nah, ini masih oke. Karena dia menganalisis sikap-sikap toleransi dalam bacaan itu ada di mana kan berarti. Nah, itu baru oke kalau tepat gitu degree-nya. Iya. Oke ya. Sekarang kita coba lihat LKPD-nya. Nah, sekarang LKPD-nya kita lihat. Harus mendukung di sana tadi begitu. Berdoa sebelum pekerjaan. Oke. Ini petunjuknya berdoa sebelum memulai pekerjaan. Pekerjaan. Ini kaitannya dengan pekerjaan kah? Yang di atas. Ini temanya tentang apa tak? Manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan pembelajaran ya. Oke, ini berdoa sebelum bekerja. Ini maksudnya apa? Oke. Sebelum mengerjakan LKPD maksudnya, Pak. Harusnya gitu ya. Ini kan memulai pekerjaan kan kesannya ya, jadi langsung aja ya. Silahkan berdoa sebelum mengerjakan LKPD misalkan. Bagian pada tempat ini oke, bacalah petunjuk yang ada dengan seksama. Jadi bacalah petunjuk yang disediakan ya. Bacalah petunjuk yang telah disediakan dengan seksama. Lakukan kegiatan sesuai petunjuk yang tersedia, bacalah setiap petunjuk. Ini 3 dan 5 apa bedanya? 3 dan 5 bedanya apa? Itu lupa saya hapus, Pak. itu sama. Cuma saya pindah ke A3. Itu lupa saya hapus. Oke, itu ya. Dan juga ini bersama teman juga sama ini, kecil ya. Mintalah bantuan guru jika mendapat kesulitan. Oke. Bacalah setiap petunjuk dan lakukan diskusi dengan petunjuk. Oke, nanti baca, lakukan, diskusikan setiap. Oke ya. Lakukan kegiatan sesuai. Ini 4 dan 5 ini juga overlap loh. Lakukan kegiatan itu kan berarti termasuk diskusinya ya. Sehingga nanti laksanakan atau lakukan semua kegiatan sesuai dengan petunjuk kegiatan. Jadi lakukan semua kegiatan. Jadi lakukan semua kegiatan itu termasuk diskusinya itu, Mbak. Jadi kan nanti setelah mereka baca petunjuknya, kemudian lakukan semua kegiatan sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Terus mintalah bantuan. Jadi ini yang nomor 6 sama 4 ini sebenarnya 6 ini ada di dalam 4 ini begitu. Itu ya. Nah, semoga sehingga nanti tidak tumpang tindih begitu. Pertama berdoa, terus tuliskan identitas, baca petunjuknya, kerjakan dan lakukan gitu ya. Kerjakan dan lakukan semua kegiatan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Mintalah bantuan atau mintalah bantuan ya, minta bantuan kepada guru jika ada kesulitan yang dihadapi. Ini dalam kelompok enggak yang ini LKPD-nya? Atau mandiri?
Kelompok atau mandiri yang ini LKPD-nya? Kalau dilihat dari atas tadi kan toleransi dan sebagainya ya, itu nggak bisa kerjakan sendiri loh. Kelompok. Kelompok, berarti nanti petunjuk Iya, LKPD-nya harus kelompok. dimunculkan Iya, di sana. kelompok, Pak. Ya, jadi berdoa. Pertama mesti bentuk ya, ya, oke. Jadi berdoa, kemudian silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya Membentuk masing-masing. kelompok. Berapa? Ya, kan yang bentuk gurunya kan, silahkan duduk dan silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing itu enggak apa-apa. Oke, prinsipnya harus ada informasi di sini tentang aktivitas itu dilakukan dalam kelompok gitu, Pak. Gitu ya. Ini yang belum muncul di sini. Baik, Pak. Iya. Oke, terus Iya. setelah itu, oke lah yang ini pasti ngikuti yang atas kan ya, yang di EPP tadi toh. Iya. Dan itu harus persis ya Mbak ya. Iya. Tujuan pembelajaran jika Iya, dengan Pak. nah, ini sama juga ya tujuannya tadi disesuaikan juga informasi pendukung. Iya. Tentang materi ajar, maksudnya apa? Informasi pendukung ini gimana maksudnya? Itu yang informasi pendukung itu saya lihat di format yang di-share Bu Nani itu seperti itu, Pak. Tapi isinya benarkah begini maksudnya? Oh, kalau isinya sama, saya sama seperti yang di-share itu. Ya, nanti disesuaikan aja lembar studi D ini disusun memfasilitasi studi D gitu. agar memperoleh pengetahuannya sendiri tentang materi ajar apa gitu kan ya, tentang apa begitu, bagaimana nanti prosesnya. Jadi lembar studi D ini digunakan untuk memfasilitasi peserta didik untuk bisa apa? Bisa tadi menganalisis dan sebagainya tadi tentang apa? Tentang materi apa misalkan. Nah, sehingga di situ dimunculkan beberapa KKO tadi supaya betul-betul nampak di sini peserta didik untuk bisa 1, 2, 3 langsung aja koma-koma begitu kan tentang apa gitu. Nah, terus lembar peserta didik ini merupakan tempat untuk peserta didik menuliskan hasil identifikasi mengenai kosakata baru, jenis-jenis pekerjaan. Nah, ini hanya ini saja yang nanti diharapkan, menganalisis kosakata, jenis pekerjaan. Terus yang toleransi dan sebagainya tadi ada di mana? Itu belum saya tambahkan di situ, Pak. Ya. Nanti muncul di mana? Nanti Tadi menganalisis toleransi, menunjukkan tadi. Ya, menganalisis toleransinya terus tadi apalagi tadi? Iya. Menganalisis tentang jenis. Kok ini beda ya, Mbak ya? Ini ada di mana tadi ya? Maka tadi dapat menganalisis minimal 2 peristiwa ini tadi sama enggak dengan sana? Yang tadi. Jangan sampai beda ya, harus sama ya. Enggak. Nanti saya perbaiki, Pak. Itu sepertinya belum saya. Meskipun saya sekilas loh ya, tapi saya kok ingat kayaknya bukan gini deh. Iya. Itu. Ya, Mbak ya. Iya, nanti saya perbaiki, Pak. Oke. Dan nanti itu semua tujuan harus nampak di sini, Mbak. Ya, jadi nanti misalkan ini tadi kan mereka menganalisis tahu mana yang merupakan sikap toleransi yang di mana, kemudian tag yang seperti apa. Ya, terus ini nama kelompok. Nah, ini informasi pendukung, nama kelompok. Nah, ini kan nama kelompok, anggota kelompok, oke ya. Tulisan. Bagian ini dengan yang di atas tadi apa? Namamu dan teman-teman membaca. Kok jadi anu ya? Yang di awal tadi petunjuk ini? Iya. Ya gimana? Mau dipakai gimana? Yang mana? Yang ini atau yang belakang tadi? Ini jadi double loh. Yang ini, Pak. Yang ini. Yang ini? Iya. Berarti kalau yang ini nanti yang atas harus yang umum ya. Jadi nanti lakukan semua dengan petunjuk yang diberikan. Nah, sehingga nanti tidak tumpang tindih lagi, Mbak. Oh iya, nggih, Pak. Ya. Jadi nanti ini yang umum, terus nanti tadi masing-masing bagian bacalah, terus nanti bisa jadi Mbak misalkan kan lakukan semua aktivitas atau semua kegiatan sesuai dengan petunjuk dalam kurung terdapat sekian kegiatan misalkan. Sehingga di sini nanti bisa per kegiatan satu ngapain gitu ya. Oh gitu. Misalkan di sini kegiatan satu, langkah kegiatan satu begitu. Sehingga nanti akan lebih mudah. Terus yang di sini jadi agak beda antara dengan tujuan yang dirumuskan tadi dengan apa yang dilakukan di sini, Mbak. Ini membuat peta
peta pikiran loh mengenai jenis-jenis usaha, mintalah kertas kepada gurumu. Nah, ini juga tidak cocok dengan yang di atas tadi. Ya. Iya. Ya, ini nanti yang harus dianu karena jenengan sangat maaf ya. Iya. Sepertinya jenengan sangat tergantung di buku guru, buku siswa ya. Iya, Pak. Yang Ya. tugasnya yang LKPD ini. Nah, itulah. Padahal tadi idenya udah keren loh ya. Idenya keren tinggal dituangkan di sini begitu. Jadi nanti di sini juga langkahnya sama, Mbak. Jadi nanti ya silahkan baca bacaan di bawah ini dengan cermat bersama kelompokmu. Ayo silahkan identifikasi identifikasi ya mana saja yang termasuk aktivitas yang ada aktivitas yang menunjukkan toleransi di dalam bacaan. Kan kayaknya gitu tadi tujuan di atas. Pak, maaf, itu yang tujuan itu kan saya ngangkatnya kan bahasa Indonesia dulu, tapi tujuan saya itu PPKN dulu. Itu harus saya rubah dulu. Oh gitu, iya, Pak. harus sesuai itu Mbak nanti. Oh, jadi iya, justru kerangka berpikir urutan tujuan itu sebenarnya sudah memberikan pemetaan alur pikirnya kita. Jadi nanti kalau jenengan mau bahasa Indonesianya dulu diangkat tujuannya juga sama. Sehingga nanti alur ceritanya jadi nyambung gitu loh, Mbak. Ya, harus gitu. Jadi di situ nanti makanya saya katakan kemarin gitu ya, kenapa di perangkat yang sekarang disederhanakan itu kemudian cukup ada 3 hal gitu. Ada tujuan, ada kegiatan belajarnya, dan ada penilaiannya. Karena tujuan ini yang sangat menentukan. Karena di tujuan itu nanti yang akan menentukan skenario, ya, skenario aktivitas belajarnya itu sebenarnya di tujuan itu udah nampak gitu. Makanya itu kan berurutan sebenarnya. Makanya kan tema itu akan mewadahi jalan cerita dari aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, ini adiknya ikut kuliah juga ini. Ya, saya salah di tujuannya itu saya dari PPKN dulu, Pak. Tidak dari bahasa Indonesia. Makanya. Nah, itu nanti yang harus sehingga nanti muncul jadi muncul kesinambungannya gitu loh, Mbak. Alur ceritanya itu jadi nyambung gitu. Kalau jenengan mau bahasa Indonesianya dulu, tadi tujuannya juga sama. Dirangkik ke sana gitu. Nah, sehingga nanti dari situ dari pemetaan itu udah mulai kelihatan. Jadi biasanya kalau saya membuat RPP yang model tematik terintegrasi itu saya akan membuat jalan ceritanya dulu. Oh, nanti jalan ceritanya akan seperti ini sehingga muncul yang mana dulu? Oh, bahasa Indonesia dulu. Oke, bahasa Indonesia dulu begitu. Baru nanti yang apa lagi ya setelah cerita bahasa Indonesia menuju ke sini piye ceritane gitu. Gitu ya, ini untuk semua ya. Iya, Pak. Baik, nanti saya perbaiki. Iya. Jadi Mbak Ati nanti juga perlu dilihat lagi. Jadi nanti pada saat kita merumuskan tujuan itu kita sudah punya bayangan skenario ceritanya. Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ini nanti mau bahasa Indonesianya, berarti kan rumusan tujuannya kan harus disesuaikan berdasarkan peta pikiran terkait dengan jenis-jenis usaha yang ada di dalam teks, hasil diskusi tadi hasil kerja kelompok, siswa dapat mengidentifikasi misalkan atau menganalisis begitu. Jadi ini harus nanti harus nyambung, bentar ya. Yang RPP-nya tadi. Ini kan jadi tidak komprehensif namanya. Karena antara skenario dengan tujuan itu sudah beda-beda jalan ceritanya. Kalau dalam skenario di LKPD atau skenario dalam aktivitas belajar itu kan kayaknya dia bahasa Indonesia dulu ya, Mbak ya. Iya, bahasa Indonesia dulu. Nah, gitu loh. Jadi ini masih tidak konsisten. Jadi tujuan skenarionya urutannya A, pada saat pembelajaran kok jadi B gitu. Nah, itu nanti yang harus perlu dicek lagi begitu. Nah, kemudian di sini misalkan contoh. Ini kan muncul ada PowerPoint di sini. Ya kan? Pada PowerPoint. Nah, sehingga kalau ini nanti dimunculkan di PowerPoint, maka di tujuannya pun juga harus dimunculkan bahwa bacaan yang disajikan dalam PowerPoint begitu. Iya, jadi ada tip X-nya juga sudah muncul di tujuannya begitu. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin toh. Jadi unsur hot, unsur tip X sebenarnya dari tujuan itu sudah terlihat. Ada 2 tempat yang menunjukkan dia tip X dan hot itu. Ada di tujuan dan juga di aktivitas pembelajarannya. Nah, ini yang nanti jenengan betul-betul cermati dan cek lagi urutannya. Ini pakai PBL ya? Iya, Pak.
PBL. Oke, ya. Ini kan PBL itu kan berarti orientasi siswa pada masalah gitu ya. Ini kan kunci dan kekuatan PBL ada di sini, Mbak. Kira-kira Iya. masalahnya apa di sini? Pertanyaan saya. Masalahnya apa sekarang? Itu Pak, usaha apa yang ada di pasar. Jadi anak nanti mencari ada di pasar itu ada berapa jenis usaha. Nah, Begitu, itu Pak. bukan orientasi masalah dalam PBL. Justru malah orientasi masalahnya justru gini, Mbak. Untuk masa-masa pandemi ini, itu kan banyak usaha-usaha yang akhirnya macet ya. Benar nggak? Banyak orang kehilangan pekerjaan bahkan di bidang usaha-usaha kecil pun juga mereka susah sekarang. Nah, justru dari situ sebenarnya. Jadi tetap bahwa ada usaha-usaha konvensional menuju ke usaha-usaha yang sekarang. Nah, itu nanti kan pemecahannya di situ kan. Jadi orang sudah mulai berpikir bahwa usaha-usaha yang lalu selama pandemi ini sudah tidak cocok lagi gitu. Nah, itu namanya masalah gitu. Sehingga muncul usaha-usaha baru apa yang ada di situ ya. Kemudian toleransi-toleransi yang muncul di situ kan mesti ada. Bagaimana orang sudah mulai menghargai yang dulu misalkan jualan harus begini sekarang lewat online, kemudian antarkan macam-macam, kemudian orang mengerjakan apapun dulu yang bisa jualan dalam kondisi yang gede, sekarang banyak orang yang kemudian jual makanan yang dijual secara online misalkan. Itu kan jadi bukan sesuatu yang dicibir lagi, karena kondisi tuntutan saat ini yang mengharuskan orang harus kreatif dan bertahan hidup gitu. Nah, itu yang namanya Mbak, yang namanya orientasi masalah di situ. Masalah. Kalau seperti ini belum ada kekuatan PBL-nya. Jadi saran saya justru sama, tetap bicara tentang jenis-jenis pekerjaan, tetapi jenis-jenis pekerjaan yang tetap bertahan di masa COVID gitu. Dulu enggak ada orang jualan online gitu, jarang kan ya. Sekarang jualan rujak, jualan lotek, jualan macam-macam itu semua online loh. Nah, itu yang nanti dimunculkan. Kenapa ya sekarang banyak orang mengalami kesusahan, dulunya pekerjaannya ini menjadi ini. Kemudian sudah mulai, yuk sekarang kamu gabung yuk ikut jualan masker misalkan. Menjadi seller-seller kecil kayak gitu itu. Nah, sekarang tidak harus usaha itu punya pabrik sendiri, enggak harus. Mau usaha harus punya tempat, sekarang enggak harus begitu. Nah, yang kayak gitu-gitu, Mbak. Jadi bacaannya betul-betul dirombak yang memang berorientasi pada persoalan yang dihadapi begitu. Gitu. Bisa ditangkap maksud saya? Bisa, ya, kalau itu mau PBL ya. PBL itu memang kekuatannya ada di situ. Nah, baru nanti diidentifikasi toleransinya ada di mana. Orang sudah mulai loh menghargai apapun pekerjaannya kan sekarang ya. Yang penting halal kan. Terus enggak masalah loh sekarang orang hanya jualan masker ini, kemudian punya mobil, mobilnya dipakai untuk jualan. Sekarang enggak masalah loh. Dulu kan orang gengsi ya, mau gini jualan makanan di mobil, jualan itu kan masih, sekarang banyak banget gitu. Yang kayak gitu itu. Jadi mereka ada pengalaman hidup yang baik. Kemudian nanti untuk toleransi, mengidentifikasi ini kan PPKN-nya jadi dapat nanti. Karena langsung disentuh hatinya begitu. Bisa ya? Jadi ada 2 catatan tadi. Yang pertama harus konsisten ya antara rumusan di tujuan di RPP, di LKPD dan semuanya lah. Harus konsisten. Yang kedua harus komprehensif. Urutannya itu acak gitu ya. Nah, sehingga jenengan harus betul-betul membayangkan skenarionya dulu. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau PBL ya betul-betul orientasi itu ya masalah begitu. Nah, terus misalkan tentang kebersihan, ya, misalkan tentang kebersihan lingkungan. Sekarang ini dengan adanya pandemi ini ya ada hal positifnya, ada hal negatifnya juga. Sekarang kan sampah terkait dengan bekas masker dan sebagainya itu kan kadang-kadang tisu dan sebagainya. Nah, ini juga jadi masalah tersendiri juga. Di tempat-tempat tertentu itu jadi enggak terkontrol gitu, sampah-sampah buangan bekas masker dan sebagainya. Yang kayak gitu itu misalkan. Nah, itu masalah yang dimunculkan. Terus kalau Mbak Ati itu temanya apa Mbak Ati?
temanya apa? Tempatnya Mbak Ati? Kalau saya pramuka, Pak. Pasien. Pramuka ya? Iya. Pramuka anunya PBL juga kah? PBL juga, Pak. PBL juga ya. Nah ini guru, ini orientasi masalah ya. Langkah orientasi. Nanti dilengkapi ya Mbak ya. Dilengkapi untuk sintak PBL-nya harus harus lengkap ya. Terus nanti yang kalau saya ya tapi enggak apa-apa lah kalau saya memang enggak terlalu menanya, mengamati itu kan karena dia bukan satu urutan yang hierarki lagi ya. Jadi kalau dalam konteks pembelajaran kreatif ya. Tapi enggak apa-apa lah dianukan di sana. Tapi yang ini tadi sintaknya PBL tolong dituliskan lengkap gitu ya, orientasi pada masalah. Nah, ini masalahnya apa Mbak di sini? Mengapa? Apakah ini hal yang salah? Tidak, tapi mungkin Tidak. lebih. Nah, berarti kalau ini orientasi masalah, berarti masalah enggak sebenarnya? Mungkin karena begini Pak, saya memberikan stimulus kepada siswa adalah ketika itu bukan hari saat mereka menggunakan seragam pramuka atau saya menggunakan seragam pramuka karena tapi itu bukan persoalan yang cukup Mbak. Berarti itu kan kekeliruan yang sangat sangat itu kan kasuistik ya. Kasus-kasus tertentu gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang kalau dalam pramuka itu yang sering muncul masalah itu apa Mbak? Apa ya? Sekarang itu pramuka kan banyak dilupakan ya. Iya. Benar enggak? Jadi nilai-nilai kepramukaan itu jadi sesuatu yang sudah tidak loh. Misalkan contoh ya disiplin, kan banyak sekarang ya, disiplinnya orang kurang. Kemudian kalau nilai-nilai yang ada di pramuka itu apa saja? Kedisiplinan, apalagi? Percaya diri. Ya, percaya diri dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang yang sudah mulai luntur begitu ya, yang mereka tidak dapatkan karena sudah tidak ada lagi kegiatan pramuka yang betul-betul arahnya ke sana. Nah, itu hal-hal yang sifatnya persoalan, Mbak. Jadi kan sekarang banyak ya orang melanggar, buang masker sembarangan, buangin sembarangan, terlambat menjadi hal yang biasa. Nah, kayak gitu-gitu. Terus sikap kepeduliannya gitu kan ya. Sudah mulai kan cuek, siapa sih lo, siapa sih kan sudah mulai kan, hal yang kayak gitu loh. Ini kenapa? Nah, ada perlu perubahan apa gitu? Perlu penanaman sikap yang caranya gimana lewat pramuka tadi gitu. Kayak gitu itu contohnya, Mbak. Kalau yang seperti ini belum muncul karakter Pancasilanya begitu. Terus bisa jadi ada banyak kejadian kan, banyak orang yang cuek begitu ya, tidak memperhatikan orang lain, kesehatan orang lain gitu. Kadang-kadang kan asal gitu ya, dia tidak memperhitungkan gitu. Orang tidak pakai masker, orang berpergian di kerumunan itu sebenarnya orang yang sudah tidak peduli lagi gitu. Hanya mementingkan kesenangannya sendiri. Nah, yang hal kayak gitu tuh bisa diatasi dengan cara apa ya begitu. Oh, ternyata dengan cara pramuka. Nah, nanti harus dikaitkan pramuka itu apa, ada tunas kelapa dan sebagainya. Nah, kayak gitu itu Mbak. Ini belum dapat kalau mau ke PBL begitu. Jadi akan saya perbaiki. Coba ya, karena nanti kalau ini mau PBL jadi enggak begitu nampak begitu. Seperti yang saya contohkan kemarin, misalkan kebersamaan. Ya. Yang kelas 6 tentang kebersamaan mencapai tujuan subtemanya. Ya, saya bicara tentang kebersamaan selama COVID ini. Ada masalah enggak? Oh, ada. Masalahnya apa? Physical distancing loh. Suruh kebersamaan kan jadi susah kan sekarang. Nah, sekarang kebersamaan yang dimunculkan pada saat pandemi ini, kebersamaannya bagaimana? Ya, kebersamaan yang tidak harus bertemu. Mereka bisa mengumpulkan bahan-bahan lewat gosen, bisa menggunakan GoPay, bisa pakai dana dan sebagainya itu gitu. Tapi kebersamaan itu tetap muncul begitu. Tapi masalahnya kebersamaan yang dulu dilakukan secara langsung itu tidak bisa terjadi lagi. Nah, itu namanya masalah yang diangkat di orientasi pada masalah awal di PBL begitu.
Jadi tadi saya ngajar tentang tema kebersamaan, subtemanya adalah kebersamaan mencapai tujuan. Ya, orientasi masalahnya saya angkat itu. COVID, orang nggak bisa bersama-sama lagi karena apa? Physical distancing. Nah, itu masalah itu. Kita nggak bisa sekolah lagi, sama-sama seperti yang lalu, bermain sama-sama seperti yang lalu. Nah, nanti saya akan bikin seperti ini, Mbak. Misalkan ya ini ya. Saya akan bikin satu simulasi seperti ini. Pada saat saya mengajarkan tentang kebersamaan yang mulai terancam tadi, begitu. Nah, ini yang akhirnya saya akan munculkan, orang nggak bisa begini lagi, orang nggak bisa begini. Nah, itu muncul persoalan. Terus kalau udah begini, apakah kita tidak bisa bersama-sama lagi? Begitu. Nah, itu yang akhirnya saya munculkan, kemudian baru dimunculkan kebersamaan di masa kekinian. Begitu. Kebersamaan itu ternyata tidak harus ketemu langsung. Seperti ini kan bersama juga kan? Nah, seperti itu. Jadi kebersamaan yang sekarang dilakukan itu tidak lagi kebersamaan fisik, tapi kebersamaan hati. Nah, itu nanti yang ditanamkan ke anak-anak. Ini contohnya, kita kasih contoh ya. Nah, itu nanti yang namanya orientasi pada persoalan gitu. Jadi stimulus yang berupa persoalan itu betul-betul persoalan yang betul-betul urgent gitu ya. Persoalan yang genting yang saat itu sedang terjadi dan harus diatasi bagaimana begitu. Nah, ini sebentar ini karena habis tak restart jadi PowerPoint-nya jadi agak tuling-tuling dulu ini sebentar ya. Harus tunggu dulu sebentar. Nah, di situ nanti baru kita akan bisa mengidentifikasi begitu. Oh, ternyata kebersamaan saat ini yang terjadi berbeda dengan kebersamaan yang lalu-lalu. Terus apa yang dilakukan begitu. Nah, ini contohnya misalkan. Nah, ini contohnya yang nanti saya bisa menstimulus ke mereka begitu ya. Ini pada saat saya bicara tentang, nah ini, saya biasanya bicara dalam konteks seperti ini, Mbak. Ya, coronavirus begitu ya, coronavirus dan ini ternyata berdampak sekali dalam kehidupan kita. Tidak hanya kebersamaan kita, bahkan banyak saudara-saudara kita yang akhirnya harus kembali ke Tuhan karena virus ini. Dulu gitu ya, dulu kita bisa bersama-sama seperti ini, bisa belajar di sekolah, ya bisa senang seperti ini tanpa jarak dengan teman-teman yang lain. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Oke. Kemudian dulu kita bisa kerja kelompok seperti ini, saling berdekat-dekatan, senyum gembira bersama-sama, ya menyenangkan sekali. Tapi sekarang, nah itulah yang nanti yang akhirnya akan menyentuh hatinya mereka, gitu, menyentuh hatinya mereka. Dulu yang kita bisa seperti ini, kerja kelompok tanpa batas, siapa saja bisa berdekatan, tanpa harus ada jarak, tanpa harus ada masker, tanpa harus dibatasi dari rumah. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, baru nanti dimunculkan, apakah ini kita akan berhenti saja di sini? Begitu. Apakah kita kemudian tidak bisa melakukan kebersamaan lagi? Nah, baru seperti itu, Mbak. Ini contohnya begitu. Baru kita mencoba untuk apa yang sudah dilakukan orang dan kita semua selama pandemi ini yang kita harus physical distancing, yang kita tidak bisa bersama-sama lagi, kita tidak bisa ke sekolah lagi. Apakah harus berhenti? Apakah ini semua menghambat kita tidak melakukan sesuatu yang baik lagi untuk menolong sesama, menjaga kebersamaan kita? Nah, baru nanti dimunculkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ini salah satu contohnya begitu. Gimana? Bisa ditangkap? PBL. Nah, nanti LKPD-nya juga sama. Jadi LKPD-nya juga sesuai dengan tujuannya tadi begitu. Gitu ya. Coba dari sampai sini dulu. Kira-kira ada tambahan enggak? Atau ada pertanyaan enggak? Atau Bu Intan mungkin bisa menambahkan sesuatu dari apa yang saya sudah jelaskan? Yang dijelaskan oleh Pak Wahyudi sudah menurut saya sudah mudah dicerna gitu. Ya. Jadi ini untuk mahasiswa yang perlu dipahami itu sintaknya. Jadi untuk presentasi itu seperti apa gitu. Nah, itu betul. Dari lagi gitu. Iya, betul. Yang Pak Wahyudi sampaikan tadi contoh coronavirus itu sudah terlihat jelas gitu. Iya. Nanti mahasiswa bisa cari lagi, perdalami lagi gitu ya untuk PBL-nya. Betul.
sesuai dengan konteks tema dan subtemanya begitu. Ya. Gitu. Dan Apalagi yang sedang update itu kan lebih mengena. Lebih gitu. kena, iya. Apalagi ada PKN-nya di situ kan ya. PKN itu akan mudah dihayati itu pada saat mereka betul-betul disentuh begitu, disentuh hatinya mereka dengan kejadian-kejadian real yang betul-betul dialami begitu.